Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillah, di sini saya Siti Aflafian Muhammad Yasir. Saya kader IMM Prof. Hamka dari Komisariat Prof. Hamka, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jember. Di sini saya akan membahas terkait yang namanya Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah sebagai anak panah peradaban bangsa. Wah, gimana gitu ya? IMM atau Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah bisa dijadikan sebagai anak panah peradaban bangsa. Nah, ini saya akan bahas tentang itu. Yang pertama, kita bahas tentang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah dulu. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah atau yang seringkali kita sebut dengan IMM merupakan organisasi cabang dari Muhammadiyah, memiliki tujuan dan bergerak sesuai dengan pokok tujuan dan gerakan Muhammadiyah. Nah, IMM ini berarti kalau bisa kita sebut secara sederhana, IMM ini adalah anak dari Muhammadiyah sendiri. Muhammadiyah sebagai organisasi pusat, maka IMM sebagai anaknya, sebagai organisasi cabang. Nah, ketika IMM itu menjadi organisasi cabang dari organisasi pusat Muhammadiyah, maka otomatis IMM itu memiliki tujuan dalam mendirikan organisasinya, kemudian bergeraknya itu sesuai dengan pokok tujuan dan gerakan Muhammadiyah sebagai pusatnya. Apa yang dilakukan di cabang itu mengikuti yang pusat. Apa yang dilakukan oleh anaknya mengikuti ibunya seperti itu. Maka IMM segala tujuan, gerakan itu disesuaikan dengan tujuan dan gerakan Muhammadiyah itu sendiri. Kemudian di sini bagaimana sih Ikatan Mahasiswa itu kok bisa mereka tuh bisa menjadikan sebagai anak panah peradaban bangsa? Karena apa? Nah, di sini ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi IMM sebagai panah peradaban. Pertama, nasib baik IMM. Perbandingan IMM dengan organisasi yang lain, yaitu IMM bernasib paling baik. Kenapa sih kok bisa dikatakan IMM itu bernasib paling baik? Karena disebabkan secara historis, ketika kita melihat secara historisnya, IMM itu tidak memiliki beban sejarah yang pahit. Ideologinya, secara ideologi mewarisi tradisi keilmuan yang ditanamkan pendahulunya. Nah, kondisi seperti itulah yang dapat menjadikan IMM sebagai panah peradaban Indonesia. Karena nggak punya sejarah yang pahit. Selain itu juga tradisi keilmuan di IMM juga terprogramkan dengan baik. Bahkan tradisi keilmuannya tersebut jelas terpatri dalam visi gerakan. Jadi udah nggak bingung-bingung lagi ya gerakannya kayak apa. Keilmuannya itu juga tertata rapi. Jadi udah nggak kebingungan. Nah, nasib baik IMM lainnya adalah hidup di perguruan tinggi Muhammadiyah. Di PTM, IMM mendapatkan angin segar karena diberikan fasilitas yang dibilang cukup. Hal ini bisa menjadi modal besar mengembangkan gerakan keilmuan. Oleh karena itu, sustainable IMM jauh lebih baik dari gerakan mahasiswa lainnya. Nah, salah satunya yang nasib baik yang salah satunya itu juga IMM itu ada yang menaungi, yaitu Universitas Muhammadiyah itu sendiri, perguruan tinggi Muhammadiyah itu sendiri. Karena mereka akan semakin bebas untuk bergerak, semakin bebas untuk merealisasikan tujuannya ketika mereka dinaungi oleh salah satu perguruan tinggi dari pusatnya. Jadi mereka mendapatkan angin segar dan diberikan fasilitas yang cukup sehingga mereka bisa merealisasikan gerakan keilmuannya, mengembangkan gerakan keilmuannya. Gerakan keilmuan IMM dengan PTM harus berjalan secara kolaboratif. Jangan sampai pimpinan PTM malah menjadi batu penghalang IMM untuk bangkit. Pimpinan-pimpinan PTM harusnya mulai menyiapkan
camp pemikiran untuk IMM agar setelah lulus mereka menjadi mercusuar peradaban. Nah, inilah yang menyebabkan nasib baik IMM itu karena PTM itu harus perguruan tinggi Muhammadiyah, Universitas Muhammadiyah itu harus memberikan wadah kepada IMM, harus menjadikan wadah IMM untuk berkembang. Tidak boleh, jangan sampai ya yang namanya dosennya, kemudian pimpinan-pimpinannya itu menjadi halangan untuk IMM itu bisa bangkit di tempatnya sendiri. Dengan harapan mereka itu bisa lulus dan menjadi mercusuar peradaban. Yang kedua, tugas keilmuan IMM. IMM harus menyadari peluang dan kesempatan dalam berorganisasi, serta momentum kinerja IMM yakni gerakan keilmuan. Tadi sudah bahas tentang gerakan keilmuan. Nah, posisi strategis dan kemunculan yang dimiliki IMM itu harus disesuaikan dengan gerakan-gerakan intelektual yang diharapkan seperti mercusuar. IMM juga harus menyadari peluang dan kesempatan dalam berorganisasi, bahwasanya momentum yang dilakukan IMM yakni gerakan keilmuan. Ya berarti kalau gerakan keilmuan, kerja-kerja intelektual dan akademisi, sehingga dari kerja-kerja tersebut itu dapat mengisi peradaban yang jauh lebih mulia ketimbang gerakan politik. Tapi tidak memungkinkan juga tidak mengangkat untuk berpolitik. Nah, itu terkait tugas keilmuan IMM. Kemudian yang ketiga, peran kebangsaan IMM. Peluang IMM sangat besar dalam dunia politik. Zaman ilmu seperti sekarang yang dibutuhkan adalah kecerdasan. Maka yang menjadi trademark adalah narasi besar tentang kemajuan bangsa Indonesia. Nah, karena IMM itu punya peran besar dalam dunia perpolitikan, yang dibutuhkan juga yang paling dibutuhkan anak-anak muda untuk bisa berpolitik itu adalah kecerdasan. Maka yang harus dilakukan itu kader-kader IMM itu perkuatlah basis keilmuan. Jadi pertajam analisa ke sosial, politik, ekonomi. Kemudian ketika sudah mempertajam analisisnya, buatlah counter narasi yang menghujam. Jadi dimanfaatkan itu media-media untuk memberondong kezaliman. Jangan tinggalkan buku dan ruang kelas meskipun sesekali harus turun ke jalan membela amanah umat dan amanah rakyat. Tetap dia akan menjadi seorang yang berilmu, namun juga mampu untuk tetap membela umat, amanah umat dan rakyat. Nah, setelah semuanya sudah matang, sudah benar-benar bagus, barulah turun ke gelanggangan politik. Dan tinggalkan Muhammadiyah, jadilah kader bangsa dengan iman dan moral persyarikatan. Harus all out, jangan tanggung-tanggung. Masuklah di partai apapun, jangan sekalian. Peluang yang sangat besar dalam dunia politik. Zaman ilmu sekarang kan yang dibutuhkan kecerdasan. Gitu. Jangan lagi setelah itu jangan lagi menggunakan pendekatan konvensional. Berpatron pada oligarki kepemimpinan. Nah, dari ketika kita setelah mengetahui itu, maka harapannya IMM itu bisa menjadikan panah peradaban ketika kita memahami 3 pokok besar ini tadi. Begitu penjelasan saya terkait dengan IMM sebagai anak panah peradaban bangsa. Sekian, terima kasih.